Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Eza Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek pertemuan kedua yang akan membahas tentang tipe data, variabel, dan konstanta. Tentunya masih dalam bahasa pemrograman Kotlin ya. Jadi nanti kalau ada contoh program ya boleh di pause ya dan kerjakan di project yang sama ya. Project yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Jadi nggak perlu pakai file yang terpisah. Ya. Jadi untuk pertemuan kedua sampai nanti menjelang UTS kita masih akan membahas tentang pemrograman terstruktur dulu. Nanti setelah UTS baru kita bahas tentang PBO-nya. Ya. Kita masih membahas yang terstrukturnya karena apa? Mengingat ini Kotlin ini adalah bahasa yang baru bagi kalian ya. Jadi kita akan berkenalan dulu ya. Baru kemudian kita menerapkannya di PBO. Di Kotlin itu ada beberapa tipe data ya, ada bilangan bulat, ada boolean, ada karakter, ada real dan ada string ya. Bilangan bulat atau integer itu terbagi menjadi empat jenis ya, ada byte, ada short, ada int dan ada long ya. Perbedaan dari keempatnya ini adalah dari jangkauannya ya, di mana byte kemudian ada short itu yang agak gede ya, agak sedang-sedang saja. Kemudian int yang cukup besar ya. Kemudian long itu yang paling panjang ya, yang paling besar jangkauannya. Kemudian ada boolean ya. Boolean itu nilainya hanya ada dua, yaitu true atau false saja ya. Ini biasanya digunakan dalam logika ya. Kemudian ada karakter atau kode Kotlin itu namanya char. Jangkauannya adalah seluruh karakter ASCII ya. Jadi misalnya A, B, C ya, hanya satu huruf saja itu namanya char ya. Lalu ada real. Real itu ada float, ada double. Bedanya apa? Kalau float itu biasanya presisinya rendah ya. Sedangkan kalau double itu presisinya tinggi. Jadi kalau tidak disebutkan tipenya, dia defaultnya adalah double ya. Karena presisinya lebih tinggi walaupun memorinya lebih besar pemakaiannya. Kemudian ada tipe data string. String ini sebenarnya bukan tipe data yang dasar ya. Ini merupakan pengembangan dari char. Jadi dia bisa terdiri dari satu karakter, 0 karakter atau banyak karakter ya. Itu namanya string. Ya. Hello world itu termasuk string ya kalau hello world. Tapi kalau misalnya cuma nyebut A saja itu berarti char. Ya. Kemudian ada variabel. Variabel itu seperti kalian sudah tahu bahwa dia merupakan suatu simbol atau lambang yang mempunyai nilai. Secara teknisnya adalah area atau tempat di dalam memori komputer yang isinya bisa diubah-ubah yang digunakan untuk menampung suatu nilai dan atau mengambil nilai tersebut ya. Itu secara teknisnya. Nah, variabel ini ya, seperti bahasa pemrograman lainnya dia didefinisikan atau dideklarasikan menggunakan kombinasi pengenal dan tipe. Ya. Nah, di Kotlin sendiri ya, Kotlin sendiri itu ada dua jenis variabel, yaitu variabel mutable dan variabel immutable. Variabel mutable itu artinya adalah variabel yang nilainya bisa berubah ya. Sedangkan variabel immutable merupakan variabel yang nilainya hanya bisa diisi satu kali saja ya. Jadi ibaratnya gini ya, kalau mutable ini adalah DVD RW ya. Sedangkan di immutable ini adalah DVD R ya. Perumpamaan seperti itu. Mungkin kalian berpikir bahwa variabel immutable ini pengertiannya mirip dengan konstanta. Hampir mirip, cuma agak berbeda sedikit ya. Kalau di Kotlin definisinya agak beda, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Untuk sementara kalian cukup pegangan aja bahwa immutable ini mirip dengan konstanta. Nah, dalam Kotlin itu deklarasi dia cukup deklarasikan sebagai var, nama variabelnya apa, lalu titik 2 tipe datanya apa sama dengan nilai awalnya berapa kalau ada ya. Kalau tidak ada nilai awal nggak usah ya. Sedangkan kalau immutable cukup ganti saja var-nya dengan val ya. Mungkin yang cadel agak bingung ya. Yang satunya pakai R ya, R kayak gini ya. R ini satunya pakai L ini ya. Itu kalau orang cadel ya. Jadi ada var, ada val ya. Nah, dalam Kotlin ini penyebutan tipe datanya bersifat opsional ya. Tapi dengan syarat bahwa nilai awal dari variabel tersebut dia ada ciri khasnya ya.
Tapi kalau tidak ada ciri khas maka mutlak harus disebutkan tipe datanya karena belum bisa ditentukan itu tipe datanya apa. Itu kayak Simon Kotlin ya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa nilai awal itu tidak pasti diberikan di awal deklarasi variabel ya. Tapi kalau tidak ada nilai awal, maka tipe datanya wajib disebut ya. Karena nilainya masih belum jelas apa atau berapa ya. Nah, apa saja sih tipe data yang mempunyai ciri khas pada nilai awalnya ya. Kalau in ya, tipe data in itu biasanya bilangan bulat. Jadi defaultnya dari bilangan bulat adalah in ya. Kemudian long itu bilangan bulat ya, tapi diakhiri dengan huruf L besar ya. Kemudian char itu merupakan sebuah karakter yang diapit tanda petik tunggal ya. Lalu string itu teks sembarang teks ya, tapi diapit oleh petik ganda, itu string. Dan float itu merupakan bilangan pecahan desimal ya, yang diakhiri dengan F kecil atau F besar. Lalu double ini merupakan tipe default dari real ya, yaitu bilangan pecahan desimal saja yang tidak ada akhirannya, itu double. Kemudian boolean itu nilainya selalu true atau false ya, tidak ada nilai lain selain true atau false. Sedangkan tipe data lainnya itu tidak ada ciri khasnya ya. Jadi kalau misalnya mau tipe data misalnya short itu tidak ada ciri khasnya, jadi tidak bisa kita tulis misalnya val misalnya suatu angka sama dengan 10.000 S, nggak ada ya, nggak ada akhirannya ya. Tapi 10.000 itu dia bisa ambigu antara in atau short, maka harus mutlak disebutkan val suatu angka titik 2 short sama dengan 10.000 ya. Kemudian di Kotlin sendiri ada keunikan lain, yaitu pada tipe data numerik baik itu pecahan maupun bulat ya, ditulis menggunakan pemisah berupa underscore ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam membaca program. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 underscore 2, 3, 4 underscore 5, 6, 7. Jadi seolah-olah itu ada pemisah ribuannya ya, biar mudah dibaca aja ya. Itulah keunikan Kotlin dibanding bahasa pemrograman lainnya ya. Nah, dalam memberikan nama variabel ya, itu ada aturannya ya. Yang pertama tentu saja karakter pertama itu harus berupa huruf, sama seperti nama variabel lainnya, bahasa pemrograman lainnya. Kemudian karakter-karakter berikutnya itu bisa berupa huruf, angka, atau juga underscore ya. Panjang maksimumnya ada 32 karakter. Kalau sudah lebih dari 32 karakter maka selebihnya akan diabaikan ya. Kemudian tidak boleh sama dengan nama atau kata standar dari Kotlin, misalnya publik, misalnya kemudian fun itu kan fungsi kan, dan lain-lainnya. Pokoknya itu kata standar tidak boleh. Kemudian dia membedakan antara huruf besar dan kecil ya. Tapi disarankan bahwa kalau Kotlin ini diawali dengan huruf kecil dan diikuti oleh yang kata-kata saja itu diawali huruf besar ya, atau camel case istilahnya, mirip Java ya. Jadi misalnya nama saya ya, nama saya itu kan ada 2 kata, nama dan saya. Berarti namanya diawali huruf kecil, lalu tidak ada spasi, lalu sayanya S-nya besar ya, seperti itu. Tapi sebenarnya aturan-aturan ini kalau dalam Kotlin itu bisa dilanggar ya. Syaratnya adalah nama variabel tersebut diapit oleh tanda backtick ya. Backtick itu yang di atasnya tab itu ya. Itu backtick. Jadi bukan petik tunggal ya, tapi itu namanya backtick ya. Nah, contoh programnya seperti ini, silakan kalian ketikkan di project yang sama. Buat file program Kotlin file guest meeting class ya. Kotlin file di project yang sama. Klik kanan di SLC-nya silakan ya. Lalu ketikkan program ini, namanya bebas ya. Ingat, namanya boleh mengandung spasi ya. Boleh mengandung spasi, kenapa? Karena Kotlin itu masih mengizinkan pakai spasi ya. Silakan. Nah, sambil kalian ketikkan ya, kenapa ya? Lihat di sini in, double, float, char, boolean itu di abu-abu. Kenapa? Karena itu sifatnya opsional, boleh tidak disebutkan ya, karena itu sudah jelas ya. Sedangkan long kenapa nggak di ini, nggak di abu-abu, karena dia tidak ada akhiran L-nya, karena ini ambigu, apakah ini in atau long ya. Makanya perlu didefinisikan secara jelas. Terkecuali kalau misalnya kalian deklarasikan sebagai file data 1 sama dengan
502 underscore 545 underscore 223 L. Nah, itu tidak perlu lagi longnya, ya. Karena sudah jelas bahwa itu adalah long. Ya. Nah, kalau di Kotlin, ya, penyebutan nilai dari suatu variabel di dalam sebuah perintah println misalnya, atau digabungkan oleh sebuah string lainnya, kita tidak perlu lagi pakai plus, ya. Kalau di Java kan nilai long titik 2, kemudian ada plus data 1, ya. Tapi kalau di Kotlin tidak perlu, ya. Kita cukup gini saja, nilai long titik 2 dollar data 1, ya. Ini namanya adalah string template, ya. Dollar itu adalah string template. Mungkin kalau kalian belajar PHP mungkin ingat, ya. Selalu kalau bikin variabel itu nilainya bisa dipanggil dalam sebuah string, ya. Mirip seperti itulah kalau Kotlin, ya. Kemudian konstanta. Konstanta itu seperti kalian tahu bahwa itu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan sebuah nilai sesuai dengan datanya, ya. Nah, kalau konstanta ini nilainya tidak dapat diubah-ubah, ya. Jadi konstantanya digunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang sering digunakan atau nilai pasti. Contohnya kayak pi, ya, pi, ya, itu kan konstanta untuk lingkaran, ya. Nilainya 3,14 kan, nggak berubah, ya kan. Nah, itu namanya konstanta. Nah, cara mendeklarasikan konstanta ini sama seperti variabel immutable, ya. Jadi sama saja. Tapi disarankan menggunakan all caps, ya. All caps ini maksudnya adalah huruf besar seluruhnya. Kalau misalnya lebih dari satu kata, maka antar kata itu dipisahkan dengan underscore. Contohnya adalah my constant seperti ini, ya. Ini kan ada dua kata, my dan constant. Antara my dan constantnya itu dipisahkan dengan underscore, ya. Dan ditulis semuanya dengan huruf besar. Contohnya seperti ini, ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ya, string format ini adalah untuk memformat angka, ya. Jadi misalnya kita maunya ketelitiannya 1 desimal, ya. Kalau 1 desimal maka jadinya persen titik 1F. Kalau misalnya mau 2 desimal bagaimana, Pak? Ganti saja satunya dengan 2, ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian, ya. Sampai jumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda, ya. Jadi ini masih perkenalan, ya. Sampai nanti jelang UTS. Jadi UTS juga akan pemrograman terstruktur dengan Kotlin dulu, ya. Walaupun judul mata kuliahnya adalah pemrograman berorientasi objek, tapi belum sampai ke objek, ya. Saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.